Shalom, sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang kita rasakan. Bersyukur juga untuk nafas hidup yang Tuhan berikan. Bersyukur juga untuk berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Dan bersyukur juga kita bisa bertemu dalam renungan kita hari ini. Saya dengan percaya sidang jemaat Tuhan dalam sehat dan selalu semangat dan siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi kepada Tuhan, kita katakan mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan yang menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, bersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang yang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu, melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang pahit akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pungut-pungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hasilkan buah sesuai pertobatan. Sidang jemaat yang terkasih, kita tahu Yohanes Pembaptis datang ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa.
Karena Yohanes mendapat firman Tuhan di padang gurun yang berseru-seru. Jemaat Tuhan, orang banyak dari segala profesi datang berbondong-bondong datang kepadanya, termasuk pemungut cukai dan prajurit pada waktu itu. Pemungut cukai dan prajurit adalah orang-orang yang bekerja di bidang pemerintahan. Menariknya, ketika mereka meminta nasihat, tidak tercatat Yohanes menyuruh mereka berganti pekerjaan. Akan tetapi kepada para pemungut cukai, Yohanes meminta mereka untuk tidak menagih lebih banyak jumlah dari yang telah ditentukan baginya. Dan kepada prajurit, Yohanes menasihatkan mereka untuk tidak merampas dan memeras, tetapi mencukupkan diri dengan gaji mereka. Ini adalah pesan kepada mereka, pemungut cukai dan para prajurit. Karena pada zaman itu pemungut cukai dan para prajurit ini begitu sangat berdosa. Pemungut cukai suka memeras, ya kan? Prajurit juga menindas, ya. Pekerjaan di bidang rohani tidak otomatis membuat kita dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, seseorang yang bekerja di bidang sekuler bukan berarti ia tidak dapat memuliakan Tuhan dengan pekerjaannya. Masalahnya sedang jemaat Tuhan bukan terletak pada profesi, melainkan keteguhan hati pribadi masing-masing. Apapun bentuk pekerjaan kita, asalkan pekerjaan itu halal, kita tidak perlu mengganti profesi. Sebaliknya, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sedang jemaat Tuhan. Dan hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Apa yang Tuhan perintahkan lakukan? Yohanes Pembaptis berseru di sungai Yordan agar mereka bertobat. Makanya keras sekali tegurannya oleh Yohanes. Hai kamu keturunan beludak. Ya, artinya di sana kita adalah manusia-manusia yang berdosa, butuh pertobatan kita dari segala kemunafikan, kebohongan kita, kedengkian kita, dosa-dosa kita, sedang jemaat Tuhan, agar pertobatan kita itu menghasilkan buah yang baik, bukan buah yang busuk. Dan pohon kita ini seperti pohon kita ini memiliki akar yang kuat, pondasi yang kuat seperti rumah, ya, batang yang kokoh, ranting yang kokoh, daun yang lebat dan buah yang lebat. Dan kita menjadi berkat untuk orang lain. Kalau buah kita manis, buah berbuah lebat, orang lain akan menikmati. Ya, tetapi kalau kita tidak menghasilkan buah sesuai pertobatan, sia-sialah pertobatan kita itu. Jangan percaya lewat ini kita belajar sedang jemaat Tuhan bahwa kehidupan kita ini harus menghasilkan buah sesuai pertobatan kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Dunia ini memang banyak masalah. Banyak masalah. Tidak henti-hentinya datang kepada kita. Akan tetapi, solusi yang terbaik dari Tuhan. Terkadang kita lupa akan Tuhan karena masalah itu. Terkadang kita lupa siapa yang pencipta kita. Siapa yang memberi kehidupan itu. Sehingga kita berpikir sendiri, akhirnya kita pusing dan stres sendiri. Dapat ini sedang jemaat Tuhan kita belajar. Mari kita menghasilkan posisi pertobatan. Agar kehidupan kita inilah di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat anugerah Tuhan yang mulia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa kami menghasilkan posisi pertobatan kami. Bimbing kami ya Tuhan, arahkan kami. Agar kami ya Tuhan selalu berjalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
terkagum bila lihat hidupku, karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang